Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Berry. Jadi ini aku dapetin VGA masuk lagi guys. Untuk user upgrade ya, ini MSI GeForce GTX 1650 dari brand MSI Ventus XS ya. XS ini extra small guys, OC edition GDDR5 ya. Ini aku dapetin dari user casual ya, user personal yang non mining pastinya, non farming. Benar-benar user pribadi yang upgrade kartu grafisnya, tapi kondisinya ini masih sangat kinis-kinis guys. Jadi ini garansi Alpha Art Anda ya sudah berakhir ya. Untuk unitnya di tahun lalu ya, tahun lalu atau tahun ini gitu. Intinya garansinya udah berakhir, namun segel masih utuh. Jadi untuk seri GDDR5 ini untuk seri Ventus X SoC ini dia memiliki ukuran yang minimalis ya. Ukuran minimalis, support untuk PC ITX ya, walaupun non SFF. Tapi dia memiliki performa yang kencang ya. Sudah 128 bit dan GDDR5 ya, 4 GB GDDR5. Mantap guys. Oke, kita akan langsung unboxing aja. Mungkin udah cukup sering juga aku dapat kartu grafis seri Ventus, tapi ini aku dapetin yang versi GDDR5 guys. Oke, kita buka boxnya. Di sini untuk pelengkapannya, pertama ada thank you card ya, thank you card, kartu garansi, nanti static pack original dari MSI ya, khas MSI, dan unitnya guys. Ini aku keluarin dulu dari spons wadahnya. Oke. Kita intip untuk unitnya, ini benar-benar masih kinis-kinis guys. Dual fan ya, dual fan khas dari MSI Ventus ya. Heatsinknya berwarna chrome ya, mulus bening ya, kinis-kinis, mantap jiwa. Kemudian bisa express 16 kali, 3.0 speed 3.0 ya. Tentunya kalau dipasang di 2.0 ya butuh mobo yang kualitas bagus. Dari non pin power ya, non pin power jadi TDP under 70 watt pastinya. Sudah high quality komponen tentunya untuk brand MSI. Jadi ini hemat daya. Untuk egg house-nya, pembuangannya ya, angin pembuangannya. Dan untuk di platnya juga mulus bening guys, mantap, kinis-kinis. Ada 3 buah display, 1 buah HDMI port, 1 buah display port, dan 1 buah DVI port. Multiple display guys, tentunya support untuk multiple display. Dan untuk plat fibernya juga mulus bening ya, bisa dilihat mulus bening. Segel dari pabrikannya masih utuh ya, segel distributornya juga masih utuh. Namun garansinya udah berakhir ya. Untuk serial numbernya 2538 nomor digit terakhirnya. Pastikan aku sama antara unit dan box ya guys, dan hanya ada satu seri ini ya guys. Oke, kita akan lanjut tes ke PC bagaimanakah performa dan tingkat kesehatan kartu grafisnya guys. Let's go. Oke, MSI GTX 1650 GDDR6 non pin power ya, dual fan, mantap, seri Ventus SoC. Segel pabrikan utuh, segel distro juga masih ada. TDP di 124 watt. Display port dan HDMI sudah tertancap dengan baik, dan ini sudah tampil ya, display port bagian atas, HDMI bagian bawah. Suhunya juga adem, 35 derajat Celcius. Kemudian untuk display berjalan di 165 Hz ya, 1080p. Oke. Nice. Jadi saat ini kita berada di suhu 34 dan 35 derajat Celcius, tertingginya 36 ya, range di kisaran itu 33, 34, dan saat ini posisi 34 derajat Celcius juga, malahan masih adem ya. Ini kondisi aku tes juga di siang hari bolong ini, menjelang jam 2, 1 siang. Kita buka 3D Mark. MSI Afterburner 0 mV tanpa overclock, settingan default semua. GPU Z, kita load semua ya. Oke, kita look up dulu ya untuk spesifikasi kartu grafisnya. Nih, kalau yang versi GDDR5 ada 2 pilihan, Aero ITX dan Ventus SoC. Kita pilih yang Ventus. Kita intip di sini untuk spesifikasinya, arsitekturnya pasti Pascal ya. Turing, sorry. 4700 juta transistor ya, DirectX 12_1, punya encoder Gen 5, decoder Gen 4. Dual slot, ukuran udah pasti sama dengan seri Ventus lainnya yang 1650 ya. Kemudian kartu grafis non pin power, hemat daya, TDP nya di 75 watt maksimal. Saat ini minimal idle-nya di 9 watt sampai 19 watt.
clock speed, memori GDDR5 Samsung, theoretical performance dan render config sesuai di website guys. Mantap, jos. Oke, ini karena aku pakai Windows 10 jadi dia bisa mendeteksi versi terbaru 552.12. Kita tes benchmark nih guys. Kita tes pakai Firestrike di 1080p sambil screen recording ya. TDP di situ terlihat di 170 watt ya, 140 sampai 170 untuk all device ya. All device yang tertanam di PC termasuk UPS aku berarti ini. Oke, kita start collecting system info. Kipas muter di 35% RPM ya, karena di GPU hardware info itu tidak menampilkan kecepatan RPM-nya. Temperatur di 35 watt, 34 watt, jadi masih menggigil banget guys untuk seri GDDR5 1650 ya. Aku pakai GTX 1650 GDDR5 ya udah cukup lama juga. Dulu pernah pakai brand ini juga. Dan Asus ya. Itu untuk kebutuhan produktivitas sehari-hari juga proper sih. Irit daya pastinya. Clock speed di 1900, TDP di 66 watt, suhu adem 51 derajat Celcius, average FPS 40, udah dapat 600 frame. Pastinya ini lebih tinggi dari GTX 1050 Ti guys. GTX 1050 Ti itu biasanya di 900-an frame atau 1000 ya. Nah, di sini udah lebih nih 1000. 1100, 1200 ya. Jadi 1,2 performance-nya lebih kencang dari 1050 Ti pasti. Secara grafik juga bakal beda kalau kalian main game menggunakan 1050 Ti dibandingin dengan 1650. Itu cukup berbeda lah kualitas grafisnya ya. Cukup berbeda ya, bukan berarti bedanya signifikan banget itu enggak. Tapi ada perbedaan yang kalian rasakan pasti. Apalagi kalau kalian pakai monitor yang 144 Hz ke atas. Dia akan terpacu untuk memiliki FPS yang lebih oke ya. Temperatur 55 derajat Celcius, masih under 60 ya, kondisi masih segel, belum pernah bongkar, belum pernah repasta, benar-benar masih pabrikan, dan unitnya juga masih sangat terawat ya, kondisi unitnya masih lengkap. Mantap, 57 derajat Celcius, masih under 60 nih guys, full load 96%, 97%, TDP under 70 watt, karena ini versi GDDR5 tuh super irit daya juga sih guys. Memang GDDR6 tuh lebih irit daya dibanding GDDR5 ya, tapi secara clock speed juga ada sedikit perbedaan yang cukup kentara ya. GDDR5 itu bisa jalan di 2000-an ya clock speednya, tapi kalau kita pilih yang GDDR6 dia memang memiliki tingkat kestabilan yang lebih bagus, tapi clock speednya berjalannya di 1800, 1700 gitu sudah bisa mengakomodir nih. Sekarang prosesor digunakan buat benchmark, kartu grafis idle, jadi suhu langsung terjun ke 40 derajat Celcius. Lanjut ke combine test nih guys. Combine test ini menggunakan kartu grafis lagi. Kita lihat apakah bisa achieve di atas 1050 Ti. 1050 Ti biasanya dapat 13 fps. Nah, ini kita pakai 1650 GDDR5 nih. Startnya aja udah 14 ya. Startnya aja udah kayak puncak tertingginya dari 1050 Ti. Berarti dia bisa tembus 15 fps atau 16 fps. Clock speednya hampir 2000 kan guys, bisa dilihat. 15 ya tadi ya, 15 fps ya. Kalau aku nggak salah kedipan mataku mungkin bisa nyentuh 16 fps. Oke, kita lihat resultnya. Suhu tertingginya parah nih, adem banget 58 derajat Celcius, dan suhu terendahnya udah fix oke ya, 33 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian kipas juga muter cuma di 41% performance secara full load. Dan kalau kita lihat untuk Firestrike score-nya di 8001, kita coba validasi untuk Firestrike-nya. Valid result better than 35% overall result ya, mantap ya, 35% loh guys. Aku tes yang GDDR6 aja 36%, terpaut 1% ya. Average temperatur di 54 derajat Celcius, udah pasti adem kalau grafis ini ya. Ini kondisi aku pakai screen recording, aku pakai benchmark, jadi dia memiliki performa yang multitasking yang bagus tentunya. Untuk GPU temperatur 55 derajat, kemudian tertinggi 58 derajat, dan saat ini di tes terakhirnya tadi turun ke 55 derajat, dan saat ini udah di 38 derajat Celcius, menggigil parah. Kemudian secara sensor TDP tertingginya hanya di 68 watt, under 70, minimalnya 9 watt sampai 13 watt untuk idle-nya, dengan memiliki performa yang kenceng karena udah touring ya, untuk kebutuhan edit, untuk kebutuhan render,
Untuk kebutuhan apa lagi ya, gaming udah pasti, itu pasti lebih mumpuni lah dibandingkan dari generasi-generasi di bawahnya 1050 Ti terutama ya, yang harganya bahkan terpaut sedikit. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke Labak Ode Berry. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Boleh bantu like, subscribe, atau komen apa aja, bakal aku jawab sebisanya ya guys ya. Insya Allah bakal aku jawab. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.